Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat serta hidayahnya sehingga kita dapat merasakan sehatnya badan jasmani dan rohani. Kedua kalinya, sholawat serta salam tetap terjual limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan kita dari jalan gelap gulita menuju jalan terang benderang, yakni ad-dinul Islam wal iman. Perkenalkan, nama saya Vina Karisma Putri, mahasiswa baru UIN Maulana Malik Ibrahim, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi PBAK tahun 2021. Materi yang pertama adalah visi dan misi. Visi, terwujudnya pendidikan tinggi integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Misi, mencetak sarjana yang berkarakter ulul albab. Yang kedua, menghasilkan sains, teknologi, seni yang relevan dan budaya saing tinggi. Tujuan UIN mendirikan kampus. 1. Memberikan akses pendidikan tinggi keagamaan yang lebih luas kepada masyarakat. Menyediakan sumber daya manusia terdidik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Strategi. Menyelenggarakan Tridharma perguruan tinggi secara integratif yang berkualitas. Di Universitas UIN Malang terdapat 7 fakultas yang terdiri dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Syariah, Humaniora, Psikologi, Ekonomi, Saintek, Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, dan juga ada Pascasarjana. Dan salah satu keunggulan UIN Malang yaitu Universitas Islam pertama yang mencetuskan sistem ma'had untuk para mahasiswa agar tercapainya salah satu misi UIN Malang, yaitu mencetak sarjana yang berkarakter ulul albab. Keunggulan lainnya yang bisa kita banggakan dari UIN Malang yaitu kita mempunyai ma'had bukan diartikan hanya untuk penginapan. Yang kedua, pusat bahasa dengan diberikan pembelajaran bahasa asing guna menambah wawasan bahasa. Yang ketiga, program ma'had ali bagi yang kemampuan baca kitabnya bagus. Yang keempat, program HTQ bertujuan untuk menghafal atau mengulang hafalan Al-Quran. Di mana di dalam ma'had para mahasantri didik untuk memperdalam spiritual, berakhlakul karimah, ilmu yang luas, dan kematangan profesional demi mencetak ulama muslim intelektual. Adapun PBAK 2021 mengusung tema mewujudkan generasi muslim moderat dan peduli bangsa menuju Indonesia tangguh, yang mana telah disampaikan oleh pihak rektor dalam pembukaan acara PBAK 2021, di mana inti dari pembukaan tersebut adalah mahasantri di kampus yang telah beliau pimpin pada saatnya nanti akan menjadi generasi muslim yang berkarakter ulul albab atau mengamalkan ajaran ulama, yakni ajaran ahli sunnah wal jamaah. Pemimpin besar bukan orang yang pandai merangkai kata-kata semata, akan tetapi pemimpin besar adalah orang yang mampu melaksanakan apa yang dikatakannya. Oleh karena itu, belajarlah melaksanakan tanggung jawab sesulit apapun. Pemimpin sejati bukan orang yang mampu memprovokasi dan mudah terprovokasi. Akan tetapi, pemimpin sejati yaitu orang yang mampu membangun jati diri dan motivasi diri sendiri. Oleh karena itu, temukanlah jati diri Anda karena yang menentukan masa depan adalah
diri Anda sendiri. Pemimpin yang baik adalah orang yang membuka pintu masa depan bagi orang lain, bukan orang lain mencari kesalahan pihak lain. Oleh karena itu, belajarlah mengedepankan positive thinking dan jangan selalu menyalahkan orang lain. Visi dan misi. DEMA. Visi DEMA yaitu DEMA FE sebagai inisiator sinergitas mahasiswa Fakultas Ekonomi dalam kemanfaatan dan produktivitas yang positif. Misi 1. Membangun semangat kekeluargaan dalam kerja yang profesional bersama seluruh elemen dari Fakultas Ekonomi secara sinergis. 2. Menjadi fasilitator terdepan dalam menampung aspirasi serta meningkatkan pelayanan advokasi mahasiswa Fakultas Ekonomi, mengembangkan keintelektualan, kreativitas, serta inovasi mahasiswa Fakultas Ekonomi dengan program kerja yang emosional. Yang keempat, menjalin komunikatif, efektif internal, dan mitra kerja lainnya dalam mencapai tujuan organisasi. DEMA. DEMA adalah organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di lingkungan atau di level universitas yang terdiri dari universitas dan fakultas. DEMA mempunyai turunan yaitu HMJ. Fungsi DEMA 1. Sebagai pelaksanaan program organisasi kemahasiswaan. Yang kedua, sebagai lembaga yang mengkoordinir seluruh kegiatan mahasiswaan. Tugas DEMA yaitu melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa Universitas, mengomunikasikan kegiatan mahasiswa di tingkat universitas, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan mahasiswaan, kementerian atau bagian-bagian DEMA. Yang pertama, Kementerian Dalam Negeri. Yang kedua, Kementerian Luar Negeri. Yang ketiga, Kementerian Sosial Hukum dan Politik. Yang keempat, Kementerian Agama. Yang kelima, Kementerian Pengembangan dan Kreativitas. Yang terakhir, Kementerian Komunikasi dan Informasi. SEMA. SEMA adalah organisasi mahasiswa UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Fungsi SEMA: advokasi, legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Fungsi sama advokasi, legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Tugas sama antara lain mengawasi dan mengontrol DEMA Universitas, memberikan persetujuan setiap kegiatan dilaksanakan oleh DEMA-U, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang yang menyalurkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan, mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DEMA-U, merancang dan menetapkan peraturan organisasi UIN Malang, mengesahkan DEMA Universitas, menjadi mitra kerja DEMA Universitas dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. SEMA juga memiliki wewenang-wewenang. Salah satu contoh wewenang sama adalah membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama. SEMA tidak bekerja sendiri, melainkan dibantu dengan 4 komisi, yaitu A. Komisi membantu di advokasi dan hukum. B. Komisi membantu organisasi dan kemahasiswaan. C. Komisi administrasi dan keuangan. D. Komisi informasi dan komunikasi.
Unit Kegiatan Mahasiswa atau disebut UKM. UKM di UIN Malang terdiri dari yang pertama, UKM Jepret atau Fotografi. Yang kedua, UKM Teater K2. Yang ketiga, UKM Pramuka. Yang keempat, UKM Seni Religius. Yang kelima, UKM PMI. Yang keenam, UKM Taekwondo Indonesia. Yang ketujuh, UKM Simfoni FM. Yang kedelapan, UKM LKP2M. Yang ke-9, UKM Kopma Padang Bulan. Yang ke-10, UKM UAMPM Inovasi. Yang ke-11, UKM Junior. Yang ke-12, UKM Kommus. Yang ke-13, UKM Satuan Resimen Mahasiswa. Yang ke-15, UKM Ikatan Pencaksilat Pagar Nusa. Yang ke-15, UKM Mapalaska. UKM yang terdapat di UIN Malang merupakan salah satu fasilitas untuk menunjang atau mengembangkan bakat atau minat mahasiswa. Tema kebangkitan bangsa. Ini adalah tema yang selanjutnya. Oleh Bapak Hasanuddin Wahid, para mahasiswa mempunyai andil yang sangat besar dalam kebangkitan bangsa ini. Maka dari itu, para mahasiswa harus disiapkan atau dididik dengan matang agar bisa melanjutkan estafet kepemimpinan dengan lebih baik. Sebagaimana yang kita ketahui, keadaan bangsa kita sekarang tengah menghadapi pandemi COVID-19 di mana mengakibatkan lumpuhnya beberapa sektor negara. Salah satu contoh, sektor ekonomi, sektor pendidikan, dan lain-lain. Dalam menghadapi pandemi, Kemendikbud membuat kebijakan darurat mulai dari kelas tatap muka ditiadakan, bantuan kuota untuk belajar, dan besaran bantuan UKT untuk para mahasiswa, bantuan subsidi upah dan rumah sakit pendidikan. Adapun sektor ekonomi mengalami dua dampak hal yang sangat fatal, di mana dua hal tersebut merupakan hal yang paling utama dalam kehidupan, yaitu melemahnya daya beli dan hilangnya banyak pekerjaan. Untuk mengatasi masalah ini terdapat 3 kekuatan pengubah dunia. 1. Kemajuan teknologi. Dengan kemajuan teknologi, kita tidak perlu melakukan kontak fisik, di mana hal itu merupakan salah satu sebab menyebarkan wabah ini. 2. Agama merupakan kekuatan yang sangat dahsyat di seluruh dunia. Agama menjadi tempat berlindung atas semua yang terjadi, mulai dari perpecahan belahan, pertikaian, dan pertentangan. Pemahaman agama yang inklusif menjadi kunci. Yang ketiga, pasar, di mana pasar menjadi pusat perekonomian negara ini. Dengan seiring perkembangan teknologi, bermuncullah pasar online yang tidak memperluaskan mobilitas yang tinggi untuk memulai kegiatan transaksi jual beli. Apa peran dan peluang UIN atau PTKIN dalam kebangkitan bangsa ini? UIN atau PTKIN memilih beberapa peran dan peluang untuk negara ini. Yang pertama, arus utama pengembangan teknologi digital. Yang kedua, link and match dengan sektor industri. Yang ketiga, menjadi kekuatan societech-nopreneur. Yang keempat, epicentrum ajaran agama inklusif. Mereka diharapkan kepada seluruh mahasiswa Indonesia, terutama mahasiswa UIN atau PTKIN, menjadi generasi unggul yang memiliki keagungan moral dan spiritual, gandrung akan ilmu pengetahuan atau semangat dalam menuntut ilmu, memiliki digital quotient atau kecerdasan digital, dan yang terakhir, kesolehan atau peduli sosial. Dan yang terpenting, mari kita saling bahu-membahu dan bersatu menghadapi wabah pandemi ini. Dari saya, apabila ada kesalahan atau kurang sopan dari kata-kata saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.